Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Kali wudhu kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudhunya. Kalau kencing kucing mah nggak najis, Ibu. Kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis, air liurnya tidak najis. Dagingnya maka tidak najis. Dan Anda dalam Sahih Bukhari juga Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berobat dengan minum air kencing onta. Alang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabaduh. Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan subscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tombol tanda jempolnya, serta tinggalkan komentar di bawah video ini. Orang yang berbicara hukum padahal dia bukan ahlinya, maka hanya menimbulkan kegaduhan, kerancauan, dan hanya menyesatkan umat. Seperti contoh yaitu Ustadz Wahabi ya, yang memahami Al-Quran semau-maunya sendiri, seenaknya sendiri, dipahami dengan pemahaman terjemahan, otaknya tidak nutut, ilmunya kurang. Di sini termasuk adalah tentang hukum dari kotoran hewan ya. Di sini ada tiga ustadz, yaitu Khalid Basalamah, Yahya Batul Salam, dan Firanda. Ketiga-tiganya ini tidak sama pendapatnya ya. Ini akibat dari orang yang sok pinter agama padahal agamanya tidak kurang, artinya pengetahuan tentang agamanya punya kurang, tapi sok pinter merasa lebih baik daripada imam, merasa lebih baik dari ulama empat mazhab. Mari kita simak video kelucuan dan kekonyolan dari ustadz-ustadz kaum salah fikir ini. Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudhu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudhu. Sebelum videonya kami lanjutkan, saya bertanya dulu kepada saudara kita Salafi Wahabi. Mereka ini kan mengaku merasa mengamalkan atau paling sunnah, ustadznya ustadz sunnah. Coba sunnah yang mana, hadis mana yang mengatakan bahwasanya kotoran hewan itu membatalkan wudhu? Silakan dijawab di kolom komentar ya. Kalau kencing kucing mah nggak najis, Ibu. Kucing itu ya, kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis, air liurnya tidak najis. Adapun kencing hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya maka tidak najis. Dan Anda dalam Sahih Bukhari juga Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berobat dengan minum air kencing onta. Minum air kencing onta. Dan kita tahu air kencing onta ya, boleh diminum untuk obat ya. Kemudian juga Nabi menyuruh sholat di kandang kambing. Kata Nabi SAW, "Shallu fi marabidil ghanam." Sholatlah kalian di kandang kambing. Yang namanya kandang kambing tidak akan lepas dari percikan air kencing kambing, ada kotoran kambing, dan itu semua meskipun menjijikkan namun tidak najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis. Oleh karenanya dalil menunjukkan bahwasanya boleh minum dari kencing onta, dan ini dikiaskan kepada hewan-hewan yang boleh dimakan, maka air kencingnya tidak najis. Sampai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang ke Baghdad, Irak. Saya belum menemukan ada hadis yang mengatakan bahwa tai kucing itu najis. Mana ada hadisnya? Tapi ketika Nabi manggil sahabat mau istinja, sahabat tolong ambilkan batu, kasih batu, ini batu, istinja 3 kali, tolong ambilkan batu, kasih batu.
tolong ambilkan batu. Batu habis, sahabat ngasih tai onta kering. Ini tai onta kering. Nabi lihat, innahu riksun, riksun, najis, kotoran. Ini kotoran, kata Nabi. Disitulah dasar pengambilannya. Kalau tai onta saja najis, padahal ontanya halal, apalagi tai kucing. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Simple, sederhana. Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka dalam mazhab Syafi'i itu najis. Kenapa? Karena onta yang halal aja tainya najis, apalagi kucing. Tapi kucing tidak najis. Kalau kucing ketemu dengan kita, ekornya dia enggak najis, kecuali kalau kucing itu mencret. Jadi pemahaman mereka ini bermasalah ya. Mereka memahami dengan kemauannya sendiri ya, tidak melalui pemahaman ulama. Mengaku mengikuti sunnah dan ulama salaf, tapi ternyata pemahamannya itu jauh dari pemahaman ulama salaf, jauh dari pemahamannya para sahabat. Dan ibadah mereka itu ditolak karena tidak sah. Karena suatu yang najis dianggap suci. Jadi umat Islam yang mengikuti pemahaman dari orang-orang Wahabi ini, maka ibadahnya tidak sah dan ditolak. Karena itu sudah mensucikan sesuatu yang najis. Kalau kita sholat beribadah dengan barang bersamaan dengan badan kita itu ada barang najisnya, maka ibadahnya tidak sah. Seperti itu. Makanya jangan mengikuti pemahamannya Ustadz Wahabi. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu beserta sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.